Dan dia nasabnya itu nyambung sampai ke Joko Tingkir, alias nama bekennya disebut dengan Sultan Hadiwijoyo. Ya, siapa itu Sultan Hadiwijoyo? Itu ternyata nasabnya itu urutan ke-23 dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Joko Tingkir itu ya? Iya. Masa. Jadi ini nasabnya jelas. Dan ada catatan keluarga. Ini saya beli dari Mesir dan ini cetakan lama. Terbitan tahun 1935. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Edi Praitno. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang lagi viral ini, yaitu ribut-ribut soal nasab ini. Karena belakangan ini soal nasab ini di antara istilahnya dari Bani Jawi ya. Dari Bani Jawi itu dari kelompok Wali Songo dan juga dari Bani Alawi ini ada sedikit permasalahan dan itu di blow up di media massa dan saat ini lagi rame dibahas. Untuk itu malam hari ini kita tidak mau pro kanan atau pro kiri ya. Kita istilahnya akan kita kaji secara ilmiah tentang nasab dan juga bagaimana soal ini kok sempat bikin semua ribut ya. Dan saat ini kita sudah ada Ustadz Menakem Ali dan beliau akan menjawab soal ini. Oke. Nah, sekarang yang lagi ribut-ribut ini itu kan tidak bicara mengenai hubungannya dengan Ismail, tapi apakah betul ini ya persoalannya, apakah betul Bani Alawi atau Ba'alawi itu nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara teori kesarjanaan tradisionalis diakui bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari kalangan Quraisy. Itu masyhur. Jadi berkaitan dengan soal masyhur itu sudah memenuhi kriteria bahwa memang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan Quraisy. Dari mana data ini? Dari data Islam ada Nabi Muhammad itu keturunan keturunan Ismail itu ada. Keturunan Quraisy itu ada. Jelas itu dokumen Islam. Tapi dokumen Islam itu kan perlu pembuktian atau validasi dari dokumen di luar tradisi Islam. Pembandingnya itu harus ada pembanding. Kalau nggak ada pembanding maka itu hanya klaim sepihak. Nah, menariknya di sini, ketika bicara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dokumen yang kita punya itu yang paling tua adalah Sirah Ibnu Ishaq. Paling tua itu. Paling tua. Sirah Ibnu Ishaq itu, kalau tidak keliru ya, beliau itu wafat tahun 150 Hijri. Itu sezaman dengan penulis tafsir Muqatil Ibn Sulaiman yang juga wafat tahun 150 Hijri. Itu dokumen paling tua berkaitan dengan kitab sirah. Baru kemudian muncul Sirah Ibnu Hisham. Kemudian muncul Tarikh At-Tabari. Nah, itu baru era belakangan. Tapi yang paling tua itu adalah Sirah Ibnu Ishaq. Tapi masalahnya Sirah Ibnu Ishaq itu dokumen Islam iya, tapi dokumen di luar Islam apakah ada pendukungnya? Apakah ada itu? Kalau tidak ada, ini jadi problem. Ini bukan bicara mengenai apakah Nabi itu, apakah pribadi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tokoh historis atau Nabi, itu dua hal yang berbeda. Ini kita belum bicara mengenai statusnya sebagai Rasul. Kita hanya bicara pribadinya itu tokoh historis atau fiksi. Nah, itu problem kan? Jangan-jangan ini tokoh fiksi. Kemarin ada tuduhan doang itu. Karena ada tuduhan. Tuduhan itu tidak boleh kita katakan sebagai sesuatu yang bentuknya menghina. Enggak. Kita seharusnya dalam posisi akademisi tidak langsung menghakimi seseorang, tapi kita harus melakukan pelacakan data.
Kalau memang bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tokoh historis, tokoh yang pernah eksis sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, dasarnya apa? Dokumen pembandingnya. Nah, ternyata ada dokumen tulisan dari penulisnya nggak ditemukan. Penulisnya siapa? Anonim. Anonim. Tapi dokumen itu terbukti ditulis pada tahun 634 Masehi. Judulnya Doktrina Yakobi. Ya, dokumen itu judulnya Doktrina Yakobi dalam bahasa Yunani. Itu tahunnya 634 Masehi. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun berapa? 632 Masehi. Jaraknya hanya 2 tahun selisihnya. Tapi di situ disebutkan apa? Memang tidak disebutkan nama langsung, hanya statusnya. Disebutkan apa? Pseudopropetai hui Sarakinos. Seorang nabi palsu dari keturunan Sarasen. Memang di situ kalau memang nabi palsu nggak ada masalah, karena itu soal keyakinan. Ya. Jangankan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut nabi palsu, Nabi Isa alaihissalam saja disebut sebagai Mesias palsu oleh orang-orang Yahudi. Nggak ada masalah. Tapi itu tokoh historis. Iya, tokoh historis. Disebut. Bahkan disebut hanya dengan hatalui yang digantung. Nabi kita disebut pseudopropetai. Nabi palsu. Itu sekaligus memberikan konfirmasi bahwa ini tokoh historis benar. Tokoh historis. Bukan tokoh fiktif. Tokoh historis. Tetapi tokoh historis itu mengemban sebuah misi keagamaan. Itulah disebut sebagai nabi palsu. Pengakuannya sebagai nabi itu yang ditolak. Tapi tokohnya sebagai tokoh historis tidak ditolak. Berarti ada. Ada. Dan itu tercatat dalam dokumen Doktrina Yakobi. Selisihnya hanya 2 tahun. 634 Masehi. Nabi wafat tahun 632 Masehi. Jadi nyambung data itu. Jadi bukan data sepihak, tapi data pembandingnya ada. Menarik kan? Nah, kalau kita menggali informasi seperti ini, itu memang luar biasa. Dalam arti kajian akademik itu semakin hidup. Nah, yang menjadi problem sekarang, ini persoalan bukan membahas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan Nabi Ismail atau bukan. Dari dokumen-dokumen yang saya sajikan itu semua confirm, sudah pasti mengakui bahwa memang keturunan dari Quraisy, dan Quraisy keturunan Kedar, Kedan keturunan Ismail. Dan itu kalau menggunakan teori khas Islami itu menggunakan istilah istifadah. Jadi sudah menyeluruh. Dokumen itu terdokumentasi dalam berbagai zaman, dalam berbagai kawasan, dari catatan-catatan orang-orang yang memiliki kepakaran pada bidangnya, sejarawan, kemudian dokumen inskripsi, semua sudah ada. Nah, yang problem adalah bagaimana mengenai Bani Alawi atau Ba'alawi dan Bani Jawi ini. Bani Jawi itu maksudnya Bani Jawi ini menarik kan? Bani Jawi itu siapa? Iya kan? Bani Jawi itu siapa? Ah, ini Bani Jawi. Nah, sebelum saya bahas itu ya, ini ada apa namanya? Tradisi orang Jawa. Jadi Bani Jawi itu tradisi orang Jawa, atau lebih tepatnya ya orang Jawa lah. Kalau bahasa awamnya begitu. Tetapi orang Jawa ini menarik, menggunakan aksara Arab tapi bahasanya Jawa. Tapi sekaligus menggunakan aksara Jawa, bahasanya juga Jawa. Ini terlepas dari kepentingan apapun ya saya. Kalau enggak, saya ini orang yang tidak mau konflik. Pak Edi kan tahu, saya lahir tanggal 1 Oktober tahun 1972. Kalau orang itu paham mengenai bulan Oktober, bintangnya, kalau menunjuk pada zodiak ya, silakan mau percaya atau tidak, itu kan menghindari konflik sebetulnya, balance ya kan, timbangan. Memang saya
tidak suka dengan konflik. Tapi saya mencoba untuk mendamaikan dan mempertemukan dengan sesuatu yang sama yang mana, yang tidak sama yang mana. Hanya itu saja. Bani Jawi ini maksudnya dari... Nah, Bani Jawi itu bahasa awamnya, itu orang Jawa. Orang-orang keturunan Jawa. Dan mereka ini ya, sebelum saya bahas Bani Alawi ya, saya bahas Bani Jawi ini, memiliki keunikan dalam keberakseraan, tradisi keaksaranya itu. Mengenal aksara Pegon dan mengenal aksara Carakan. Aksara Pegon itu hurufnya Arab tapi bahasanya Jawa. Hurufnya Jawa, Carakan, bahasanya Jawa. Dua-duanya dipakai. Termasuk orang Madura juga ada aksara Pekku namanya. Orang Madura itu pakai aksara Pekku. Tapi kalau yang aksara Honocoroko mereka menyebutnya aksara Jobo. Aksara Jobo dan aksara Pekku. Nah, ini kan saya bawakan yang Madura dulu dari sebelum bahas yang Jawa ini ya. Ini disebut Sifaul Manan fi Tarjamah Hidayatis Sibyan. Dan ini tertulis dalam bahasa apa? Tarjamah ilal lughatil Maduriyah. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Madura. Nah, apa itu? Nah, ini jelaskan disebutkan Madura. Maktabah Syekh Salim Nabhani. Ini diterbitkan di Surabaya. Nah, ini menarik ini. Contoh ya. Alhamdulillah. Dining sedeje poci. Paneka keandi Allah. Alhamdulillah. Dining sedeje poci. Paneka andi Allah. Wa shalla Rabbuna. Moga-moga apareng rahmat. Ya, moga-moga apareng rahmat. Pasera pangeran nah kaula. Saya sedikit-sedikit baca Madura bisa. Ini yang Madura ya. Ini aksara Pekku. Jadi ada penggabungan antara kearaban dengan kemaduraan. Ini contoh konkretnya ya. Kalau keagamaannya dalam konteks Islamnya, kemaduraannya dalam konteks budayanya. Muncullah model seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke ini. Ini kebetulan dokumen yang penting juga, atau saya pakai yang ini dulu deh. Ini manuskrip. Nah, ini manuskrip ya. Ini manuskrip Pak Edi. Wih, sudah tua. Sudah tua. Ini bukan dicetak. Ini manuskrip ya. Manuskrip. Dan ini luar biasa ya. Ini adalah kertas khas Jawa. Yang disebut dengan istilah deluang namanya. Jadi kalau saya belajar filologi, mengenal istilah ini dengan sebutan deluang. Jadi kalau menyebut deluang itu para filolog sedunia paham itu adalah kertas khas di Jawa, ya, khas Jawa, disebutnya deluang. Nah, menariknya di sini yang huruf-huruf besar itu berbahasa Arab, sedangkan yang huruf-huruf kecil di sini di bawahnya itu bahasanya Jawa, tapi aksaranya Arab. Jawa tapi bahasanya Arab. Aksaranya Arab tapi bahasanya Jawa. Oh, aksaranya Arab. Jadi yang atas ini tulisan Arab, bahasanya Arab. Yang bawah yang kecil-kecil ini tulisannya Arab, bahasanya Jawa. Jadi antara keislaman dan kejawaan itu tidak dipisah. Keislaman dan kejawaan sekali lagi tidak bisa dipisah. Itulah sebabnya muncul literasi model seperti ini. Dan ini buktinya basisnya dokumen. Dan ini merupakan dokumen lama. Ditemukan di mana itu? Oke, sekarang coba lihat ya. Ini saya berikan contoh. Ini baru satu. Saya di rumah masih ada sekitar 6 atau 8 manuskrip lagi. Memang saya punya kewajiban sebagai berburu ya. Seorang filolog untuk melestarikan itu. Nah, di sini disebutkan bab ma'rifah al-Islam wal iman. Jadi ini disebutkan bab ma'rifah al-Islam wal iman. Ini coba bahasanya Jawanya kan. Iki bab
Ya kan disebut iki bab. Kalau iki itu Iki kan bahasa bab. Jawa. Ini. Ya kan? Iki Iya. bab ing dalem. Ing dalem kan bahasa Jawa, Iya. ya kan? Iman al-Islam lan apa ini? Wal iman ya. Lan iman di sini ya. Iki bab ing dalem bab al-Islam lan iman. Saya ini agak susah ini baca apa ini. Tapi yang jelas ini bahasanya Jawa. Iki bab ing dalem, jelas kan? Nah, jadi ini adalah dokumen berbahasa Jawa. Dan ini sangat penting untuk dicermati. Kalau ini yang sudah dicetak. Nah, ini adalah karya dari apa? Istilahnya itu mukhtasar, ringkasan dari karyanya Kiai Saleh Darat. Nah, ini kan penerjemah Kiai Saleh Darat, gurunya Raden Ajeng Kartini. Dan itu kemudian dibuat mukhtasornya. Namanya Bidayatur Rahman. Ini saya beli dari Mesir dan ini cetakan lama. Terbitan tahun 1935. 35. Ya. Judulnya apa? Hidayatur Rahman fi tarjamah tafsiril Quran ilal lughatil Jawiyah. Jadi ini dalam bahasa Jawa. Makanya di sini bahasanya tetap Jawa. Nah, ini ada teksnya. Ini di Mesir tapi Nah, makanya ini menarik kan? Ya? Penerbitnya mana? Penerbitnya ini loh. Disebutkan Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladu bi Misr. Diterbitkan di Mesir. Pertanyaannya sekarang, mengapa bahasa Jawa diterbitkan di Mesir? Ditemukan di Mesir tahun 1933. Berarti ada relasi antara kearaban dengan kejawaan. Orang-orang Jawa. Ada relasi antara Jawa dengan Arab di Mesir. Itu sudah mafhum, sudah masyhur. Jangan dipisah-pisah. Ya, dan teksnya ini pakai bahasa Jawa, hurufnya Arab. Coba perhatikan di sini. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala. Ya kan? Afala yatadabbaruna al-Qur'an kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru ayatih al-ayah. Tegese anoto apa ini? Ora podo angen-angen para menungso kabeh maknane Quran. Nah, ini kan bahasa Jawa. Iya kan? Berarti ada orang Jawa di Mesir ya? Justru orang-orang Jawa dulu Iya. itu belajar agamanya itu sampai ke Mekah, Madinah. Iya. Percetakannya sampai ke Mesir. Iya. Kalau bahasa Jawa, huruf Jawa dicetak di tanah Jawa, itu ibaratnya lumrah biasa, gitu ya, lumrah. biasa itu. Tapi dicetak di Mesir itu baru di luar biasa. kebiasaan. Iya. Ini sudah terjadi dan ini dokumen lama, Pak Edi. Saya harus hati-hati kalau bawa dokumen ini. Ini penting. Artinya apa? Jangan dipisah-pisah antara kejawaan dengan keislaman. Dan ini menariknya, ini mungkin barangkali yang menjadi pusat perhatian kita. Kalau kita membahas soal Bani Jawi ya, Bani Jawi. Ini ada dokumen yang harus dilihat. Bani Jawi itu orang Jawa. Ringkasnya begini, orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan memori kolektifnya dengan sosok yang bernama Ismail. Nabi Ismail. Orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan dari sosok yang bernama Aji Soko. Aji Soko itu nenek moyangnya orang Jawa. Nama aslinya adalah Joko Sengkolo. Disebut dengan nama populer Aji Soko. Dan ternyata kalau kita lihat manuskrip ya, baik itu di Jawa, di Madura, di Sunda, itu mengenal tokoh yang bernama Aji Soko atau Aji Saka. Artinya itu memori kolektif.
Memori kolektif itu berarti diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan itu sifatnya apa? Pewarisan antar generasi. Iya. Dan itu melintas batas zaman. Dan ini kebetulan sudah dicetak. Ya. Nah, sekarang mungkin saya harus bicara lebih awal dulu. Siapa penulisnya? Penulisnya itu adalah siapa? Ki Bagus Burhan. Nama julukannya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito. Jadi nama julukannya itu Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu lahir tahun 1802, wafatnya 1873 Masehi. Catat baik-baik. Wafat tahun 1873 Masehi. Sedangkan lembaga nasab yang terkenal di Indonesia ini, Robitoh Alawiyah, itu baru didirikan tahun 1928 Masehi. Iya. Tolong dicatat baik-baik. Robitoh Alawiyah itu baru muncul pada masa era Belanda, tepatnya pada tahun 1928 Masehi. Ronggo Warsito, penulis Serat Paramayogo, itu wafat tahun 1873 Masehi. Jauh ya. Pertanyaannya sekarang, siapa itu Ronggo Warsito? Nah, sekarang saya tunjukkan. Ronggo Warsito itu nama aslinya adalah Ki Bagus Burhan. Ini murid langsung dari Kiai Kasan Besari, pemimpin pondok pesantren Tegal Sari. Dan itu tersohor pada masa Belanda. Ya, pada masa Belanda tersohor. Ini kebanyakan para kiai itu jebolan dari sana. Dan kalau dirunut nasabnya, Ki Bagus Burhan atau Ronggo Warsito itu putra dari Yosodipuro. Yosodipuro itu juga pujangga Surakarta, sama dengan Ronggo Warsito. Pujangga Ronggo Warsito ini juga keturunan dari pujangga Yosodipuro I, keturunan dari Yosodipuro II, dan dia nasabnya itu nyambung sampai ke Joko Tingkir, alias nama bekennya disebut dengan Sultan Hadiwijoyo. Ya, siapa itu Sultan Hadiwijoyo? Itu ternyata nasabnya itu urutan ke-23 dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Joko Tingkir itu ya? Iya. Masa. Jadi ini nasabnya jelas. Dan ada catatan keluarga. Tapi namanya Jawa ya? Namanya Jawa. Nama Arabnya nggak muncul di sini. Joko Tingkir. Namanya dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. Jadi sekali lagi, ini menarik kalau dirunut ya. Dan kalau kita baca di teksnya ini, teks karya dari Ronggo Warsito. Kebetulan ini yang sudah dicetak. Kalau manuskripnya saya nggak punya. Manuskripnya itu tersimpan di perpustakaan besar, bahkan tersimpan di Leiden, di Belanda. Tapi yang sudah dicetak, dan ini dicetak pada masa Belanda. Udah lama sekali. Iya. Tulisan apa itu? Harus hati-hati pegang ini, Pak Edi. Tulisan apa itu? Nah, ini tulisan Jawa, Pak Edi. Saya harus hati-hati. Nah, ini ya, judulnya Paramayogo. Ini tulisannya Serat Paramayogo. Ya, judulnya. Nah, sekarang lihat di sini. Saya harus hati-hati dulu supaya nggak sobek. Aduh. Dan saya punya rencana untuk menerbitkan ulang buku Atau ini. di scan itu Pak Ari? Iya, harus di-scan. Iya. Supaya nanti kalau di-scan nggak dibolak-balik lagi kan. Iya. Kalau nggak di-scan nggak bisa. Nah, apa yang tertulis di sini? Nah, di sini. Ini muncul nama tokoh yang sedang dijelaskan. Nama tokohnya adalah Aji Soko. Ya, Aji Soko. Aji Soko itu siapa? Aji Soko itu keturunan dari Prabu Sarkil. Prabu Sarkil itu siapa? Nanti ada teksnya ya. Di sini ringkasnya di sini dimulai dengan ini. Kacarios ing
Ya, kacarios ingkang. Apa maksudnya kacarios ingkang? Telah Terbaca, diceritakan terceritakan. di dalam apa itu? Kitab Jitab Soro. Jitab Soro. Kitab Soro. Ya, Jitab Soro, nama teksnya itu kitab di Jitab Soro, itu bukan bahasa Arab kayaknya. Dan itu PR bagi orang Jawa yang mengaku Bani Jawi. Tolong cari kitab Jitab Soro karena itu menjadi rujukan dari Ronggowarsito. Bahkan disebutkan kitab Miladuniren juga. Nah, disebutkan kitab Miladuniren. Ada teksnya. Dan di sini siapa itu Prabu Sarkil? Sang Prabu Sarkil wau terahipun Kanjeng Nabi Ngismangil. Jadi Prabu Sarkil itu masih keturunan dari Nabi Ngismangil. Sementara Aji Soko itu nasabnya nyambung dengan si Prabu Sarkil, dan Prabu Sarkil keturunan dari Nabi Ngismangil. Dan Aji Soko itu datuknya orang-orang Jawa. Makanya di dalam teks yang terakhir di sini, ya, disebutkan Aji Soko ngajawi. Aji Soko menjadi orang Jawa. Jadi Aji Soko itu menjadi orang Jawa, hilang asal usulnya itu kayak apa, sudah jadi Jawa, menjadi Jawa. Dan itu menurunkan orang-orang Jawa ya. Jadi kalau orang Jawa ketika memori kolektifnya itu disambungkan kepada Ismail, tidak mungkin orang Jawa itu tidak Muslim. Karena mereka kalau sudah menjadi Jawa itu merasa dirinya keturunan Ismail. Dan siapa itu Ismail? Nabi Ngismangil. Orang Jawa itu kan nggak bisa menulis Ismail, tapi Ngismangil. Alhamdulillah. Ya, jadi dan di sini Pak Edi kalau tahu ya, ternyata Aji Soko itu nanti bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kayaknya ini ya, meskipun boleh jadi orang-orang itu meragukan, itu mitos barangkali ya. Itu maksudnya Nabi Ismail ketemu Nabi Muhammad gimana itu? Oh bukan, Aji Soko itu ketemu Nabi Muhammad SAW. Entah itu mitos atau bukan, tapi yang jelas itu ada memori kolektif bahwa orang Jawa yang ada hubungan dengan Aji Soko itu ternyata pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Masih satu nasab itu berarti ya. Dan Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ismail. Aji Soko keturunan Nabi Ismail. Jadi kalau orang Jawa mengaku dirinya keturunan Aji Soko, logikanya nggak mungkin menjadi non-Muslim. Pasti menjadi Muslim. Ini dokumen. Dan dokumen ini bagian dari memori kolektif. Tapi ini PR bagi orang Jawa. Pak Edi orang Jawa bukan? Iya. Bani Jawi. Iya. Harus mencari kitab Miladuniren yang dijadikan acuan oleh siapa? Raden Ngabe Ronggowarsito itu. Dan kitab Jitab Soro. Kitab apa itu? Apa itu ya? Dan ini ada clue sebetulnya. Ada semacam tanda. Tinggal dicari aja kitabnya. Namanya sudah disebutkan. Iya, karena ini kan sebetulnya kalau dikatakan Aji Soko ada hubungan dengan Nabi Ismail, itu kan jaraknya jauh. Iya. Nasabnya kan nggak nyambung, siapa anaknya siapa. Dan itu harus dicari kitabnya itu. Oh, tertulis di kitab tadi. Iya, itu. kitab Miladuniren itu. Tapi kalau kitab Miladuniren itu pasti asalnya dari bahasa Arab itu. Milad itu kan artinya kelahiran. Niren dari kata nuroin. Jadi kitab kelahiran dua cahaya. Nasabnya. Nah, ini kaitannya dengan nasab ini. Iya. Iya. Dan ini pasti orang Jawa harus cari.
Kalau nggak dicari nanti mungkoti istilahnya. Mungkoti apa ya? Terputus nasabnya. Tapi harus dicari. Dan ini PR bagi orang yang disebut Bani Jawi.